Sahabat Mistar, berikut Top 5 edisi 12 Februari 2022 hadir menemani akhir pekan Anda untuk informasi terhangat selama satu pekan. Kasus COVID anak mengalami peningkatan 10 kali lipat peningkatan kasus diduga tertular dari sekolah. Sejak akhir Januari hingga pekan pertama Februari 2022, kasus COVID-19 pada anak di Indonesia tercatat sudah mencapai 10 kali lipat. Dari data Ikatan Dokter Indonesia atau IDAI, 24 Januari sebanyak 676, per 31 Januari meningkat menjadi 2.775 kasus terkonfirmasi, per 7 Februari meningkat menjadi 7.990, sehingga sejak 24 Januari sampai 7 Februari naik 1000% atau 10 kali lipat. Untuk itu IDAI meminta para orang tua untuk tak meremehkan resiko paparan varian Omikron pada anak-anak, sebab meski pada kebanyakan kasus gejalanya ringan, anak-anak tak terlepas dari resiko gejala berat dan komplikasi jika terpapar COVID-19 varian Omikron. Sementara itu, berdasarkan data dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sejak tanggal 29 Januari 2022 hingga 4 Februari 2022 tercatat 1.305 kasus aktif COVID-19, di mana 20% disumbangkan dari kasus terkonfirmasi positif anak terpapar COVID-19. Meningkatnya kasus COVID-19 pada anak diduga dari pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM, sebab terdapat 94 kasus baru untuk anak dalam satu minggu yang sebelumnya masih 7 kasus. Saat ini untuk mengantisipasi perkembangannya kasus COVID-19 khususnya pada anak, pembelajaran dikembalikan pada kegiatan PTM terbatas 50%. Diduga ada kejanggalan dalam penerimaan pajak penerangan jalan umum atau PPJU, pemerintah Kota Medan meminta PT PLN transparan. Pasalnya kontribusi yang diterima Pemko Medan selama ini dari PPJU dinilai tidak sesuai dengan yang dipungut PT PLN. Pemerintah Kota Medan meminta PT PLN Persero transparan terkait pajak penerangan jalan umum atau PPJU, sebab kontribusi yang diterima Pemko Medan selama ini dari PPJU dinilai tidak sesuai dengan yang dipungut PT PLN. Rapat pembahasan PPJU yang dipimpin Wakil Wali Kota Aulia Rahman dengan PT PLN di Balai Kota Medan menyebutkan berdasarkan data yang dimiliki jumlah warga Kota Medan yang menjadi pelanggan listrik cukup banyak. Seharusnya PPJU yang masuk ke kas Pemko Medan tentu lebih banyak lagi. Pemerintah Kota Medan meminta agar yang telah dipungut PLN dikembalikan sesuai yang dipungut, karena itu merupakan hak Pemko Medan. Tercatat 525.000 rumah tangga di Kota Medan yang menjadi pelanggan listrik. 463.000 diantaranya adalah rumah layak huni. Jumlah itu belum termasuk golongan industri maupun perhotelan. Harusnya dana sudah lebih yang masuk ke dalam kas Kota Medan. Pemerintah Kota Medan juga membentuk tim untuk mengecek data yang dimiliki PLN dan berapa yang masuk ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD. PT PLN yang seharusnya bisa memberikan soft copy data karena semua sudah bypass yang bisa mengetahui jumlah pelanggan yang membayar sebenarnya. Perihal PPJU itu menjadi perbincangan hangat di Kota Medan. Untuk itu DPRD meminta agar PPJU PT PLN diaudit, sehingga diharapkan PPJU lebih transparan diberikan kepada Pemko Medan dan manfaatnya dikembalikan untuk masyarakat. Satu persatu kasus kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif terkuak. Tim gabungan yang sudah dibentuk Kapolda Sumatera Utara rencananya akan membongkar kuburan korban dugaan penganiayaan yang terjadi selama menjadi penghuni kerangkeng tersebut. Tim gabungan yang sudah dibentuk Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak rencananya akan membongkar kuburan korban dugaan penganiayaan terhadap penghuni kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Kapolda mengaku telah melakukan penyelidikan mendalam. Saat ini tim gabungan telah meminta keterangan sebanyak 63 lebih orang yang pernah tinggal di lokasi maupun keluarganya. Temuan paling utama yang menjadi konsen Polda Sumatera Utara dan Komnas HAM adalah hilangnya nyawa. Sementara itu Bupati Langkat nonaktif terbit perangin angin menolak ruangan yang ada di rumahnya disebut sebagai tempat kerangkeng manusia. Dia berdalih ruangan itu merupakan tempat pembinaan bagi organisasi pemuda Pancasila untuk membina anggotanya yang kecanduan narkoba. Terbit tak membantah adanya penghuni yang meninggal. Mantan Ketua DPRD Kabupaten Langkat itu juga membantah telah mempekerjakan penghuni tempat binaan tanpa dibayar. Terbit mengklaim ia memberikan pelatihan keterampilan bagi para penghuni tempat binaannya. Diperhitungkan jumlah orang yang ada di dalam kerangkeng rumah Bupati Langkat nonaktif ini sebanyak 656 orang sejak tahun 2010 dan diduga lebih dari 1 orang meninggal dunia selama dalam kerangkeng. Seperti diketahui, informasi terkait adanya kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin ini mulai diketahui sejak KPK melakukan penggeledahan terhadap kasus suap. Sebanyak 159 ton pupuk bersubsidi akan disalurkan di 11 kecamatan di Madinah.
Sebanyak 159 ton pupuk urea bersubsidi sudah mulai disalurkan kepada masyarakat petani di 11 kecamatan Kabupaten Mandailing Natal atau Madinah terhitung sejak akhir Januari hingga awal Februari 2022 sudah bisa diterima masyarakat. Penyaluran pupuk bersubsidi jenis urea ini langsung ditangani oleh pihak distributor PT Mitra Tanisari, di mana nantinya akan disalurkan ke pihak pengecer yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ernida Dalimunte selaku manajer PT Mitra Tanisari saat ditemui media menjelaskan pembagian pupuk bersubsidi ini sesuai dengan wilayah kerja pihak PT Mitra Tanisari, antara lain di 11 kecamatan Kabupaten Mandailing Natal sesuai persyaratan melengkapi administrasi. Namun di antara 11 kecamatan tersebut masih ada pengecer yang belum mendapatkan jatah. Hal itu disebabkan adanya administrasi mereka yang belum terlengkapi. Akibatnya, kebutuhan pupuk di Madinah pada tahun ini sebanyak 10.000 ton yang diminta, namun yang diterima hanya 3.700 ton. Berdasarkan data luas baku sawah, pola tanam petani 3 kali dalam 1 tahun dengan standar perlakuan 200 kg per hektar, seharusnya masyarakat petani di Madinah harus mendapatkan pupuk sebanyak 13.000 ton lebih. Karenanya, dia berharap agar pengecer tidak main-main dengan menyalurkan pupuk bersubsidi tersebut. Dan kita ke berita internasional, Rusia kian gencar mengancam Ukraina. Informasi terkini, Rusia memulai latihan perang 10 hari di Belarusia. Unjuk kekuatan ini dirancang sebagai sebuah pesan kepada Ukraina dan Barat bahwa Moskow serius tentang potensi perang. Amerika Serikat kembali mempertegas pandangannya bahwa Rusia sebentar lagi akan melaksanakan invasi ke Ukraina. Hal ini tetap disuarakan meskipun beberapa pihak menentang tuduhan tersebut. Dalam sebuah sesi pers, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa tuduhan ini dialamatkan dengan bukti. Ia menambahkan Rusia telah melakukan penumpukan besar-besaran pasukannya di dekat wilayah kekuasaan Ukraina. Sebelumnya hal ini juga dipertegas oleh juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price. Ia mengatakan publikasi yang dilakukan oleh intelijen Amerika Serikat merupakan tanda bahwa hal ini benar adanya. Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah Presiden Joe Biden membocorkan apa yang dianggap intelijen Amerika Serikat sebagai situasi terkini di perbatasan. Dalam laporan itu disebutkan Rusia telah memiliki 110.000 tentara di perbatasan dengan Ukraina. Ini merupakan 70% dari kapasitas invasi penuh. Di sisi lain, Rusia telah membantah tuduhan invasi itu. Moskow berdalih pasukan itu hanya digerakkan untuk melindungi kepentingan Rusia bila memang Ukraina akan menjadi anggota Pakta Pertahanan NATO yang notabene-nya merupakan rival negara itu. Bahkan Rusia tidak akan mundur bila Ukraina tetap menjadi anggota NATO. Sementara itu, Ukraina sendiri menyebut bahwa pengajuannya kepada NATO adalah untuk mendapatkan bantuan dari Pakta Pertahanan pimpinan Amerika Serikat itu untuk melawan pasukan separatis lainnya di bawah Donbas dan Luhansk agar tidak lepas seperti Crimea pada 2014. Wilayah Crimea sendiri jatuh di tangan milisi pro-Rusia dan saat ini menjadi wilayah integral milik Moskow. Informasi terbaru, Rusia memulai latihan perang 10 hari di Belarusia Kamis pada 10 Februari 2022. Menurut para pakar keamanan, unjuk kekuatan ini dirancang untuk mengirim pesan kepada Ukraina dan Barat bahwa Moskow serius tentang potensi perang. Pasukan dan perangkat keras Rusia mulai tiba di Belarusia pada pertengahan Januari dengan sekitar 30.000 pasukan tempur. NATO menyebutnya sebagai pengerahan pasukan Rusia terbesar ke Belarusia sejak Perang Dingin. Itu terjadi ketika Moskow telah mengumpulkan puluhan ribu tentara dan perangkat keras militer di wilayah sekitar perbatasan Ukraina dan di Crimea yang kini menjadi wilayah Rusia. Diperkirakan bahwa Elliot Rishov akan mencakup manuver kekuatan udara dan pasukan darat skala besar untuk mensimulasikan serangan dari negara NATO terdekat. Amerika Serikat dan NATO telah memperingatkan bahwa latihan tersebut dapat digunakan sebagai tabir asap untuk serangan nyata atau upaya untuk merebut ibu kota Ukraina yang berjarak 150 km selatan perbatasan Belarusia. Ini mirip latihan militer Rusia yang tidak diumumkan terjadi tepat sebelum aneksasi Crimea yang terjadi pada tahun 2014. Demikian Top 5 kali ini. Jangan lupa selalu perbarui informasi Anda bersama kami di Mistar TV. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.